Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu dengan saya Pak Arif, tentunya di pelajaran Bahasa Indonesia. Di pelajaran kali ini kita akan membahas yang namanya teks cerita sejarah. Lanjut ya. Teks cerita sejarah adalah cerita yang dijelaskan tentunya dengan fakta, kejadian masa lalu yang fakta yang benar-benar terjadi sesuai dengan latar belakang dari suatu masalah atau suatu objek yang akan nanti kita ceritakan ya. Mempunyai nilai sejarah juga. Ini sangat penting. Diingat ya, teks cerita sejarah ini adalah teks cerita yang real, nyata terjadi, yaitu tentang seseorang yang terjadi ya, yang tentunya mempunyai nilai sejarah. Sudah paham kira-kira? Lanjutnya yaitu ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urut ya di sini ya. Peristiwanya harus urut sesuai dengan kejadian. Yang kedua, bentuknya teks cerita ulang, karena teks cerita sejarah ini mengulang ya sejarah-sejarah yang masa lalu, tentunya yang real, nyata. Yang ketiga, sering menggunakan konjungsi temporal ya. Contohnya di sini konjungsinya kemudian, setelah, lalu dan lain-lain. Yang keempat, isinya berupa fakta ya, ini isinya atau informasi yang disampaikan nanti teks cerita sejarah harus fakta, harus ada buktinya yang real. Selanjutnya, jenis-jenis teks cerita sejarah. Di sini yang pertama yaitu sejarah fiksi atau tidak nyata ya. Contohnya ada novel, cerpen. Novel ini cerita fiksi juga ya, cerita tidak nyata, yaitu sering disebut juga novel ini penulisnya itu novelis. Ini bentuk novel ini nih prosa fiksi ya, atau fiksi prosa karyanya, tidak nyata ya di sini. Penjelasannya juga naratif cerita. Kemudian yang kedua cerpen. Cerpen ini sering disebut juga kita, yaitu cerita pendek. Itu juga karangan ya, cenderung padat cerpen ini dan langsung pada tujuannya, yaitu ada tokohnya juga ya di sini ya. Kemudian legenda ini adalah cerita prosa rakyat yang dianggap sebagian orang merupakan sesuatu yang benar terjadi. Jadi di sini dijelaskan legenda itu dianggap sebagian orang ya, sebagian orang itu dianggap cerita yang fakta ya di sini. Kemudian roman di sini adalah jenis karya sastra berbentuk prosa, melukiskan perbuatan, pelakuan menurut watak atau jiwa masing-masing. Ini ya jelaskan. Yang intinya roman bisa disebut juga kisah percintaan. Paham ya kira-kira ya? Kisah percintaan tentunya menurut wataknya ya. Ada wataknya di sini, cerita yang tentang percintaan. Kemudian yang kedua, cerita non fiksi atau disebut juga cerita fakta tentunya. Yang pertama itu biografi. Biografi di sini adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi yang menulis malah orang lain ya di sini ya. Kemudian autobiografi. Di sini adalah kisah atau keterangan hidup seseorang yang ditulis dirinya sendiri ya. Berarti ada orang kemudian dia mempunyai kisah sejarah, kemudian dia yang menulis sendiri ya, beliau ya. Ini adalah autobiografi, kisah seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jelas ya kira-kira? Lanjutnya cerita perjalanan. Di sini perjalanan adalah tentang perjalanan dia sendiri ya, juga tentunya perjalanan seseorang diceritakan dirinya sendiri. Tentunya dengan fakta dan mempunyai nilai juga ya, nilai-nilai untuk kita semua, nilai yang fakta ya, real terjadi. Kemudian catatan sejarah. Di sini adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang mempunyai nilai sejarah ya. Di sini tentunya catatan sejarah ini sangat penting,
yaitu menceritakan fakta atau benar-benar terjadi di masa lalunya seseorang tersebut ya, yang menjadi latar belakangnya. Sudah paham kira-kira tentang cerita perjalanan dan catatan sejarahnya? Selanjutnya struktur teks cerita sejarah. Ada 3 ya di sini. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi ini apa? Ini bagian pengenalan ya. Bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Jadi ada objeknya itu siapa, orang atau siapa, pahlawan ya boleh. Nanti ceritakan pengenalnya siapa dulu ya. Ini bagian pembuka ya, orientasi. Yang kedua urutan peristiwa. Nah, jelas ya, urutan peristiwa berarti tahapan peristiwa yang terjadi ya, atau rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Umumnya disampaikan dalam urutan waktu. Nah, di sini ada waktunya ya, berarti real, nyata terjadi. Yang ketiga reorientasi. Isinya apa? Di sini adalah isinya komentar pribadi penulis. Nah, isinya komentar yang menulis ya tentang peristiwa yang terjadi. Tentunya peristiwa kejadian sejarah ya. Nah, di sini ada reorientasi, boleh ada, boleh juga tidak. Nah, boleh ada, boleh tidak ya reorientasi, yaitu tentang tadi catatan dari penulis atau komentarnya ya tentang teks cerita sejarah atau sejarah kejadian. Berarti di sini terserah kehendak penulis ya. Teks cerita sejarah ini reorientasi boleh ada, boleh tidak. Sudah paham kira-kira tentang 3 struktur teks cerita sejarah ya? Nah, itu tadi pelajaran dari Pak Arif tentang teks cerita sejarah yang intinya tentang cerita yang benar-benar terjadi. Cerita yang benar-benar terjadi ini sejarah ya, sejarah di masa lalunya. Ya intinya berupa fakta di dalamnya terjadi juga. Sekian dari Pak Arif, semoga pelajaran kali ini, pelajaran bahasa Indonesia bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.